Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang getaran dan gelombang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian getaran dan gelombang, menyelidiki peristiwa getaran dan gelombang, menjelaskan karakteristik getaran dan gelombang, dan menghitung besaran-besaran getaran dan gelombang. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Satu getaran adalah sebagai satu getaran penuh, yaitu getaran dari titik awal kembali ke titik tersebut. Coba perhatikan gambar sebuah bandul, yaitu bandul ditarik melalui titik 1, 2, dan 3. Bandul dikatakan menempuh satu getaran penuh jika bandul melewati titik 1 ke titik 2, ke titik 3, kembali lagi ke titik 2 dan ke titik 1 atau ke titik semula. Itu dinamakan dengan satu getaran penuh. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran, dilambangkan dengan huruf T besar dan memiliki satuan sekon. Frekuensi getaran adalah banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik, dilambangkan dengan huruf F kecil dan memiliki satuan Hertz. Periode dan frekuensi saling berhubungan karena periode merupakan kebalikan dari frekuensi dan frekuensi kebalikan dari periode. Rumus getaran. Rumus getaran periode yaitu dilambangkan dengan T besar. Rumusnya yaitu T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N, atau T besar sama dengan 1 dibagi dengan F. Sedangkan rumus frekuensi adalah F kecil sama dengan N kecil dibagi dengan T kecil, atau F kecil sama dengan 1 dibagi dengan T besar, di mana T besar adalah periode getaran, satuannya sekon, T kecil adalah waktu melakukan getaran, satuannya sekon, N kecil adalah jumlah getaran, satuannya kali, F kecil adalah frekuensi getaran, satuannya Hertz atau per sekon. Perhatikan contoh soal beserta jawaban berikut ini. Diketahui N kecil atau banyaknya getaran yaitu 1,5 getaran. Kemudian waktu atau T sama dengan 1 sekon. Yang ditanya adalah frekuensi dan periode getaran. Rumus frekuensi atau F sama dengan banyaknya getaran atau N dibagi dengan T waktu. Tinggal dimasukkan nilainya. Banyaknya getaran atau N 1,5 dan waktunya adalah 1 sekon. 1,5 dibagi dengan 1 yaitu menghasilkan 1,5 per sekon. Atau bisa ditulis dengan 1,5 Hertz. Kemudian periode atau T besar, rumusnya T waktu dibagi dengan N banyaknya getaran. Waktunya adalah 1 sekon dibagi dengan 1,5 getaran. Jadi 1 dibagi 1,5 diperoleh hasil 0,67 sekon. Gelombang adalah proses merambatnya suatu getaran yang tidak disertai medium perambatannya, tetapi hanya memindahkan energinya saja. Berdasarkan zat perantaranya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Contohnya gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang air. 2. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya gelombang radio dan gelombang cahaya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gelombang transversal
dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarnya. Contohnya yaitu gelombang tali, gelombang air, dan gelombang radio. Perhatikan gambar gelombang tali di bawah ini, yaitu di mana puncak gelombang berada pada titik A dan E, dasar gelombang terletak di titik C dan G. Bukit gelombang yaitu merupakan lengkungan dari O, A, B, dan D, E, F. Lembah gelombang adalah lengkungan B, C, D, dan F, G, H. Amplitudo gelombang atau simpangan terjauh yaitu aksen dan A atau C aksen dan C. Panjang gelombang atau lambda yaitu jarak antar dua puncak berurutan yaitu pada titik A sampai E, atau dua lembah berurutan yaitu di titik C sampai G. Periode atau T besar yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh dari titik A sampai E atau dari titik C ke titik G, di mana satu panjang gelombang terdiri atas satu bukit atau puncak gelombang dan satu lembah gelombang. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang bunyi, gelombang pada selinki, dan gelombang pada pegas. Satu panjang gelombang atau lambda terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Besaran dalam gelombang ada 4, yaitu 1. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode, dilambangkan dengan lambda dengan satuan internasional SI yaitu meter. 2. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Periode dilambangkan dengan T dan satuan SI-nya adalah sekon. 3. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 sekon. Frekuensi dilambangkan dengan F kecil dalam satuan SI-nya yaitu Hertz atau per sekon. 4. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 sekon. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V, dalam SI satuannya adalah meter per sekon. Rumus gelombang. Rumus cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dibagi dengan periode, atau V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Sedangkan rumus panjang gelombang yaitu lambda sama dengan V dibagi dengan frekuensi, atau lambda sama dengan V dikali dengan periode, di mana V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. T besar adalah periode gelombang yaitu satuannya sekon. F kecil adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz atau per sekon. Perhatikan contoh soal beserta jawaban berikut ini. Diketahui panjang gelombang lambda sama dengan 20 meter. Kemudian frekuensi gelombang 20 Hz atau bisa ditulis dengan 20 per sekon. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang atau V. V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Tinggal dimasukkan lambdanya 20 meter dikali dengan frekuensinya 20 per sekon. Tinggal dikalikan 20 dikali 20 hasilnya 400 meter per sekon. Diketahui panjang gelombang atau lambda sama dengan 8 meter.
Kemudian periode T sama dengan 0,2 sekon. Yang ditanya adalah cepat lambat gelombang atau V. V sama dengan lambda dibagi periode. Jika dimasukkan angkanya, lambdanya 8 meter dibagi dengan 0,2 sekon. Tinggal dibagi 8 dibagi 0,2 diperoleh nilai 40 meter per sekon. Diketahui frekuensi gelombang adalah 50 Hz atau 50 per sekon. Kemudian cepat lambat gelombang V sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambda. Lambda sama dengan V dibagi dengan F. V-nya dimasukkan nilainya 10 meter per sekon dibagi dengan 50 per sekon. Tinggal dicoret satuan yang sama sehingga diperoleh 10 meter dibagi dengan 50. Jadi 10 dibagi 50 menghasilkan nilai 0,2 meter. Diketahui periode atau T sama dengan 5 sekon. Kemudian cepat lambat gelombang V sama dengan 15 meter per sekon. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Rumus panjang gelombangnya yaitu V dikali dengan T atau periode. Tinggal dimasukkan nilainya V 15 meter per sekon dikali dengan periodenya 5 sekon. Jadi tinggal dicoret satuannya. Jadi tinggal 15 meter dikali dengan 5. Jadi 15 dikali dengan 5 dapatnya 75 meter. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. 2. Satu getaran penuh adalah getaran dari titik awal kembali ke titik tersebut. 3. Gelombang adalah proses merambatnya suatu getaran yang tidak disertai medium perambatannya, tetapi hanya memindahkan energinya saja. 4. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. 5. Satu panjang gelombang transversal terdiri atas satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. 6. Satu panjang gelombang longitudinal terdiri atas satu renggangan dan satu rapatan. 7. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. 8. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. 9. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 sekon. 10. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 sekon. Silahkan kerjakan 10 soal berikut pada lembar kertas double folio.